Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, saudara-saudaraku sekalian, kali ini kita akan membahas tafsir surat Al-Infitar, surat yang terdiri dari 19 ayat, tergolong surat Makkiyah, nomor urut 82, terletak sesudah surat At-Takwir, sebelum surat Al-Mutaffifin. Surat yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat At-Tirmidzi, Rasul mengatakan, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ra'yal 'ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Siapa yang mau melihat, mengetahui keadaan dahsyatnya hari kiamat, sebagaimana seperti bagaikan dia melihat dengan mata kepala sendiri, maka silahkan baca surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Hari ini kita akan bahas surat Al-Infitar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Idza, apabila, as-sama'u artinya langit, infatarat yakni pecah. Idza adalah huruf syarat, yakni sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Maka termasuk perkara yang menjelaskan perkara yang gaib. Idza, apabila, yakni sesuatu akan datang dengan syarat apabila terjadi apa yang akan disebutkan berikut ini. Apa itu? As-sama'u, langit. Apa itu langit? As-sama', kalau kita melihat ke atas, kita seperti berada di atap, ada atapnya seperti berada dalam sebuah kubah berwarna biru, itulah langit. Apa yang ada di atas kita itu disebut as-sama'u. Infatarat, yakni terpecah, ay insyaqqat, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Insyiqaq. Apa yang kita tatap setiap harinya begitu megah, begitu besar, agung, begitu indah, ternyata suatu saat dia akan terpecah. Dahsyat sekali tentunya, karena kita melihat ada rumah roboh saja, atapnya jatuh, orang sudah banyak yang tercengang, ya. Terpecah sesuatu kaca, ya, itu saja membuat orang kaget. Apalagi yang ternyata yang pecah itu adalah yang selama ini menaungi kita, bumi ini. Wa idzal kawakibun tatharat. Yang kedua adalah Allah mensyaratkan apabila al-kawakib, yakni al-kawakib yakni an-nujum, yaitu bintang-bintang, intasarat, yakni berserakan, berhamburan, intasarat. Ini diambil dari kata-kata nathara, ya, manthura. Kita ingat ayat, ya, Allah mengatakan fakanat haba'an manthura, seperti sesuatu yang dihamburkan, ya, haba'an manthura, maka berantakan tidak karuan. Al-kawakib, bintang-bintang yang jumlahnya kita tidak bisa hitung, banyak sekali, dia jatuh berhamburan. Lihat, kita melihat kalau tasbih itu yang terdiri dari biji-biji, kalau kita putus saja dia jatuh, maka berhamburannya tidak karuan. Kita ambil, kita pungut aja susah. Ini bintang itu berhamburan. Kita kejatuhan benda dari atas, ya, sedikit saja kita bingung, apalagi jumlahnya banyak, dan satu benda langit saja datang ke bumi itu sudah membuat kita panik. Bagaimana jika dia adalah al-kawakib intasarat? Al-kawakib, ya, adalah benda yang ada di langit juga. Ini menjelaskan bahwa langit pecah, kemudian apa yang ada di dalam langit tersebut itu berhamburan. Ya, ini benda-bendanya tentunya. Kenapa dia infatarat, langit tersebut? Dalam satu riwayat, dalam satu tafsir menyebutkan bahwa pecahnya langit itu adalah linuzulil malaikah, yakni untuk turunnya malaikat. Ini berdasarkan tafsir dengan ayat di surat Al-Furqan ayat 25.
Allah mengatakan wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam, hari di mana langit itu akan terpecah, hancur dengan awan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan malaikat akan diturunkan oleh Allah dengan seturun-turunnya, yakni untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Lalu kemudian wa idzal kawakibun tatharat, apabila bintang-bintang itu sudah jatuh berhamburan. Lalu Allah lanjutkan wa idzal biharu fujirat, apabila laut-laut fujirat, yakni asli kata fujirat adalah dipancarkan, ya. Infijar itu adalah ledakan, ya. Lalu kemudian fujirat maknanya laut itu dihancurkan, diledakkan. Menurut para ulama, beberapa ulama tafsir, ada yang mengatakan yakni futiha ba'duha ala ba'd, yakni dipertemukan laut-laut yang sebelumnya itu ada pemisah antara air yang warna yang rasanya asin dengan yang tawar, dibuka itu semuanya, bersatu semuanya, wa mala'at al-ard, lalu kemudian air tersebut memenuhi bumi, yakni ditumpahkan ke bumi hingga laut itu menjadi kering. Yakni ada yang mengatakan fujirat, yakni nanya adalah sujirat, seperti dalam surat wa idzal biharu sujirat, dalam surat At-Takwir, bahwa air itu yang sifatnya cair kemudian dinyalakan menjadi lautan api, memiliki gejolak, ya, gejolak apinya, lalu kemudian menjadi panaslah, ya, lalu ditumpahkan ke muka bumi ini. Jadi maknanya idzal biharu fujirat, apabila makhluk yang bernama lautan ini ditumpahkan, dijadikan lautan api, dikeringkan, ditumpahkan ke muka bumi ini, sehingga termasuk gunung, ya, nanti akan dihancurkan menjadi rata tanah tersebut. Ya, ketika mereka bertanya tentang gunung, maka yansifuha rabbi nasfa, maka Allah akan menjadikannya rata, la tara fiha iwaja wala amta, akan rata. Maka begitu juga dengan laut, dia hancur, diluapkan, ditumpahkan ke bumi. Bisa membayangkan bagaimana gelombang yang tingginya tumpah sebesar tsunami saja itu membuat orang sedunia itu panik. Bagaimana jika semua air itu ditumpahkan ke muka bumi ini? Itulah keadaan hari kiamat. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang langit dan bintang yang ada di atas, kemudian Allah lanjutkan dengan bumi, laut yang ada di bumi. Ya, tentunya laut ada di bumi. Allah menceritakan tentang kondisi gunung, maka sebagaimana Allah juga menceritakan tentang kondisi laut. Wa idzal biharu fujirat. Lalu kemudian setelah menjadi rata bumi tersebut, lalu kemudian wa idzal quburu bu'thirat, maka apabila kuburan-kuburan itu, yakni tanah yang menyimpan sesuatu di dalamnya, itu namanya kubur, maka bu'thirat, yakni ukhrija ma fiha. Bu'thirat artinya dikeluarkan apa yang ada di dalamnya. Minal amwat, apakah itu orang-orang yang sudah mati yang dikubur, yakni dibangkitkan untuk menerima balasan dari amalnya, ataukah semua yang ada dalam bumi tersebut, yang apa yang dikandung dalam bumi tersebut dikeluarkan. Maka bisa membayangkan apa yang ada di langit itu isinya berupa bintang-bintang diruntuhkan, apa yang ada di dalam bumi kemudian baik ada di datarannya berupa lautan maupun ada yang terkandung di dalamnya itu dihamburkan, dikeluarkan, lengkap sudah menjadi satu, ya. Wa idzal quburu bu'thirat. Kita mendengar ada letusan gunung Semeru, itu baru yang dikeluarkan apa yang ada dalam gunung tersebut berupa lahar dingin, debu, kotoran, lalu kemudian isinya maksudnya, lalu kemudian bagaimana dengan isi bumi. Kita bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya hari kiamat tersebut. Namun sesungguhnya saudara-saudara sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Allah dari syarat 4 yang disebutkan, idzas sama'un fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat,
itu sebuah sumpah untuk menyampaikan sesuatu hakikat yang besar, bahkan yang lebih besar. Karena sesuatu yang besar akan diiringi dengan sesuatu yang besar pula. Sesuatu yang lebih besar yaitu alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Seseorang akan mengetahui apa yang sudah dia qaddamat, dia lakukan, wa akharat, dan apa yang sudah dia akhirkan. Apa maksudnya? Rekan-rekan sekalian, yakni alimat mengetahui, nafsun itu seseorang jiwa. Memang disebutkan dalam ayat ini nafsun adalah dengan bentuk mufrad, ya nafsun, tapi berbentuk nakirah. Maknanya adalah bahwa kullu nafsin, setiap orang, setiap jiwa, setiap kita. Maka maknanya adalah menyeluruh, ya. Seseorang akan mengetahui nanti pada saat keempat hal itu sudah terjadi. Ini diungkapkan oleh Allah karena saat ini manusia hidup di dunia banyak yang lalai, banyak yang lupa terhadap perkara ini. Mereka melakukan sesuatu, perbuatan, lalu mereka melupakannya. Mereka mengatakan sesuatu, lalu mereka lupa. Lalu mereka akan melakukan sesuatu lagi yang berikutnya, mereka tidak persiapkan apakah apa yang mereka lakukan itu bermanfaat buat dia, menyelamatkan dia, ataukah akan mencelakakan dia. Semuanya banyak yang lupa, lalai tentang hal ini. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka Allah mengingatkan, ada saatnya, ada waktunya nanti setiap kita akan mengetahui apa yang sudah kita lakukan semuanya tanpa terkecuali. Lalu kemudian kenapa tidak diungkapkan dengan alimat kullu nafsin? Ya, ada kalimat setiap, ya, atau dalam ungkapan-ungkapan yang menunjukkan umum lainnya dalam bahasa Arab. Tapi Allah mengatakannya alimat nafsun dengan fi'il madi, ya, dan juga dengan nafsun yang berbentuk mufrad nakirah. Itu para ulama tafsir mengatakan ini maknanya umum, bahkan lebih umum, bahkan lebih telak untuk memberikan sentuhan efek. Siapa yang membaca ayat ini, maka dialah yang dimaksud, dialah yang dituju, bahwa ini kita mengetahui apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ya, ini untuk memberikan langsung sentuhan kepada diri setiap kita. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari perkara ini. Karena ada sebuah informasi yang disampaikan, ya, secara umum, tapi ada sebagian yang merasa bukan yang dituduh, bukan yang dituju. Ya, sebagai contoh, seumpama ketika seseorang ketika diumumkan bahwa masyarakat Indonesia hendaknya berhati-hati, bersiap siaga memasuki musim hujan ini, memasuki bulan Desember, pergantian tahun, karena rentan akan terjadinya bencana, ya. Nah, ketika mendengar informasi ini, apakah setiap rakyat Indonesia peduli lalu mempersiapkan diri semuanya tanpa terkecuali? Maka boleh jadi ada yang merasa ini peringatan ini bukan buat diri dia, karena dianggapnya ini peringatan buat mereka-mereka yang tinggal di tempat-tempat rawan, di pinggir laut, di pegunungan, agar bersiap-siap. Tapi di tempat kejadian yang jarang terjadi musibah, mereka boleh jadi merasa bukan buat mereka informasi ini. Maka Allah mengatakan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, ini lebih telak menjadikan setiap kita merasa menjadi objek dari ayat ini. Ma qaddamat, apa yang sudah dia lakukan dan apa yang dia tunda-tunda akhirat. Dalam tafsirnya ini ada beberapa makna alimat nafsu qaddamat wa akharat. Di antaranya adalah apa yang sudah dia persembahkan, qaddamat yakni lighadin, untuk hari akhiratnya. Jadi apa amal-amal saja yang dia lakukan di dunia yang bermanfaat untuk di akhirat, itu akan dia ketahui. Dan wa akharat, apa yang dia akhirkan, yakni ternyata yang sia-sia, maknanya yang tidak bermanfaat, ya, karena ternyata dia meninggal dunia, amal tersebut tidak sampai kepada akhiratnya. Atau dia tidak sempat amalan tersebut itu karena ditunda-tunda. Ya, aku akan menutup auratku nanti, aku akan membaca Al-Quran nanti, aku akan
rajin ke masjid nanti wa akharat, yang dimaksud dengan apa yang dia akhirkan sehingga datang kematian dia belum melakukan hal itu. Karena sejatinya setiap kita seharusnya memiliki niat, memiliki tekad, tujuan untuk mau masuk surga, mau mendapatkan kebahagiaan. Maka di antara kita ada yang menyegerakan niatnya tersebut dengan amalan, ilmu dan amalan yang menyebabkan dia menyegerakan amal tersebut. Ada yang menunda-nundanya, akan kapan, ya nanti. Nah, saat itu orang akan mengetahui ma qaddamat wa akharat. Jadi boleh jadi apa yang kita miliki ini di dunia ini ada yang memang buat kita, ada yang memang kita lakukan juga untuk orang lain. Ya, ini apa yang buat kita kebaikan ialah ma qaddamat, dan apa yang untuk orang lain itu adalah ma akharat. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengatakan, bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kamu yang lebih mencintai harta orang lain daripada hartanya sendiri? Dan harta orang lain dicintai lebih bahkan daripada hartanya sendiri. Para sahabat bingung. Tidak ada di antara kami ya Rasul, melainkan dia pasti lebih mencintai pada hartanya sendiri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, yakni apa yang sekalian infakkan itulah milik kalian. Apa yang sudah kalian qaddamtum, apa yang sudah kita serahkan, kita sodorkan, kita lakukan, itulah milik kita. Tapi apa yang kita tinggalkan, kita akhirkan, ya kita sisakan, itu adalah milik ahli waris. Jadi alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Nanti setiap kita akan mengetahui apa yang sudah dia persembahkan untuk dirinya, untuk di akhirat, dan apa yang dia tunda, yang dia tidak sempat melakukannya sehingga keburu meninggal, atau dia lakukan tapi ternyata tidak sampai kepada akhirat, atau dia lakukan tapi untuk orang lain, bukan untuk diri dia. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Hari itu begitu dahsyat sekali, karena seseorang itu panik, khawatir, menakutkan, kebingungan. Apakah akhir dari kehidupannya itu adalah akan kepada keselamatan ataukah kebinasaan? Jadi semuanya menjadi panik ketika mengetahui itu semua. Alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Ternyata khususnya orang-orang kafir. Lalu apa kata Allah? Ya ayyuhal insan. Allah mempertanyakan, apa yang menyebabkan ini semua sehingga seseorang ini dia mendapatkan amalannya itu tidak dapat menjadikan dia selamat, bahagia. Orang-orang yang tertipu, Allah membahasakannya ma gharraka bi rabbikal karim. Yang menjadikan seseorang ini amalnya tidak maksimal, amal solehnya. Banyak yang dia tunda-tunda. Apa yang menyebabkan hidup kita ini kosong atau minim atau tidak ada sama sekali dari amal soleh yang bisa menyelamatkan dia? Ma gharraka. Gharraka, ya ini maknanya adalah khada'a. Apa yang menyebabkan kamu tertipu? Ya, tertipu itu adalah salah dalam sangkaan, salah dalam kiraan, salah dalam ilmunya. Dia pikir yang dia kejar itu adalah yang menyebabkan dia bahagia, selamat. Ya, ternyata dia sedang terlupakan, terlalaikan bi rabbikal karim, dari Tuhanmu yang al-karim, yang karomah, akram, yang maha mulia. Semua ada kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau malah berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Engkau tertipu. Jadi ini penekanannya, bahwa hidup kita di dunia ini jangan sampai tertipu. Ya, seharusnya menjadi tujuan kita, tempat kembali kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lari dari Allah Subhanahu wa taala. Ma gharraka bi rabbikal karim. Setiap orang akan berpikir, ya, dengan gaya bahasa pertanyaan ini membuat dia akan bertanya kepada dirinya sendiri. Iya ya, apa yang menyebabkan kita ini tertipu dari Allah Subhanahu wa taala Al-Karim? Nah, Allah kemudian tegaskan, allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ternyata ada beberapa poin yang berdasarkan ayat ini yang menyebabkan manusia itu lalai dari amalan, mempersiapkan diri untuk akhirat.
Apa itu? Yang pertama Allah katakan bahwa Allah alladzi khalaqaka. Allah yang telah menciptakan kamu, ya. Alladzi khalaqaka fasawwaka. Lalu Allah sempurnakan penciptaannya, fa'adalak. Lalu Allah jadikan mu'tadil, penciptaannya itu menjadi seimbang. Ada 3 poin sini. Khalaqaka, menciptakan. Mengingatkan khalaqaka di sini mengingatkan kita untuk berpikir dari mana awal mula kita diciptakan. Awal mula kita hidup. Dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan dari apa? Min sulalatin min ma'in mahin. Kita anak cucu Adam diciptakannya dari saripati tanah, dari air yang hina. Kalau Nabi Adam, Allah menciptakannya wa bada'a khalqal insan min tin. Allah menciptakannya pertama kali dengan tanah. Lalu kemudian kita anak cucunya adalah dari saripati tanah, ya, itu berupa air yang hina. Siapa kita? Allazi khalaqaka. Dari sesuatu yang hina, lalu Allah menjadikan fasawwaka. Allah jadikan menjadi sempurna. Ya, lalu fa'adalak, menjadi mu'tadil. Ya, ini manusia menjadi bisa stabil, ya, penciptaannya. Semuanya seimbang. Ya, lalu kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Bukan cuma Allah ciptakan, Allah sempurnakan saja, tapi pada bentuk ayyi surah. Surah itu adalah bentuk. Dalam bentuk seperti apakah yang Allah kehendaki, Allah rakkabak, Allah menyusun penciptaan kamu. Yakni Allah menciptakan di antara kita ada yang posturnya berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang mancung, ada yang pesek. Ada yang cakep, ganteng, ada yang kurang cakep, kurang ganteng. Lalu kemudian fi ayyi surati ma syaa rakkabak, yang menjadikan kita ini seperti sekarang ini siapa yang menyusunnya? Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, "Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama', huwallazi yusawwirukum fil arham." Dialah Allah yang telah membentuk rupa kamu sejak di dalam rahim. Jadi dari ayat yang disebutkan allazi khalaqaka ayat ke-7, fasawwaka fa'adalak, dan kemudian fi ayyi suratin ma syaa rakkabak ayat ke-8. Ini menunjukkan penyebab yang pertama manusia ini lalai dalam amalnya adalah karena dia tidak dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang yang lupa terhadap awal mula penciptaannya. Siapa dia dahulunya, bagaimana dia, dan siapa yang berjasa dalam kehidupannya. Siapa yang telah berbuat baik dalam kehidupannya. Kenapa dia malah kemudian lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ya, padahal dia menggunakan fasilitas dari Allah Subhanahu wa taala. Dirinya, tubuhnya, alat-alat yang dia punya, ya dia pakai untuk ternyata kepada selain Allah. Ini adalah orang yang tidak mengetahui kadar dirinya, sehingga dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal mulanya. Ada dalam kehidupan kita sehari-hari, ada aneh jika ada seorang anak dilahirkan oleh seorang ibu, dibesarkan oleh bapaknya, diberikan nafkah, diberikan pendidikan, diberikan fasilitas, dia tinggal di rumahnya, lalu kemudian dia taat kepada selain orang tuanya, dia lebih sayang kepada selain orang tuanya. Dia adalah orang yang lupa terhadap kebaikan orang tuanya. Ada orang yang memakai fasilitas kantor, dia dibiayai oleh kantor, dia tinggal bekerja di ruangan kantornya, seharusnya dia bekerja untuk memajukan kantornya, tapi ternyata dia lakukan untuk kantor orang lain. Itu tidak masuk di akal orang yang cerdas. Maka Allah mengajak berpikir, ma gharraka bi rabbikal karim, apa sebenarnya yang menyebabkan kamu tertipu? Apakah selain Allah Subhanahu wa taala begitu indah, ya, lebih indah, lebih menjanjikan daripada Allah, sementara fasilitas yang kita gunakan, diri kita, tubuh kita, itulah Allah yang menciptakan. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Kita perlu mengingat bahwa balasan yang terbaik dari kebaikan yang kita lakukan adalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat yang ke-9 yang menyebabkan kita lalai dari amal adalah karena kita mendustakan, tidak percaya, mengingkari, mendustakan, tidak percaya, lalai
terhadap akan adanya hisab dan al-jaza. Bahwa semua amal yang kita lakukan ini akan dihisab oleh Allah dan akan diberikan balasan. Maka Allah mengatakan ayat ke-9, kalla bal tukadzibuna biddin. Ya, ini selain kamu tidak bisa mensyukuri nikmat Allah, kamu tidak percaya terhadap ad-din, yakni hari pembalasan, al-ba'ts wal jaza. Kamu mengingkarinya. Bal tukadzibuna biddin. Bagaimana kamu mengingkari hari nanti di mana Allah akan membalas amal-amalmu? Apa yang kamu lakukan saat ini? Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu kumpulkan untuk kehidupan akhirat, nanti semuanya akan dibalas. Kamu tidak percaya? Bal tukadzibuna biddin. Untuk menguatkan bahwasanya Allah mampu nanti akan membalas setiap amal kita. Allah lanjutkan pada ayat ke-10-nya, wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya atas diri kalian alaikum lahafizin. Sungguh ada malaikat-malaikat yang hafazah, yang bertugas untuk mencatat, menjaga. Lahafizin, yakni kiraman katibin, malaikat yang mulia, katibin, mereka mencatat. Malaikat yang tidak akan menzalimi sedikit pun catatan kita. Ya, malaikat itu akan mencatat apa yang kita amalkan dengan anggota badan, apa yang kita ucapkan, bahkan apa yang kita lakukan di dalam hati kita. Amal hati kita ini semuanya dicatat oleh malaikat. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Yani lakukan maksudnya bukan hanya dilakukan oleh badan kita saja, tapi dilakukan oleh lisan kita, itu adalah ucapan. Yang dilakukan oleh hati kita itu adalah niat, ya, yang terbesit dalam hati. Ya'lamun, mereka mengetahui ma taf'alun, apa yang kalian lakukan. Yakni mereka malaikat itu mencatat berdasarkan ilmu, ya. Tidak ada sesuatu pun yang dizalimi dari catatan malaikat itu terhadap diri kita. Ya'lamun ma taf'alun. Bagaimana ini penyebab yang kedua? Kamu kemudian beramal menjadi lalai. Ada kebaikan tidak kamu lakukan. Ada keburukan malah kamu dukung. Jadi ini penyebab yang kedua. Ini karena kita tidak percaya bahwa setiap amal kita itu mengandung konsekuensi. Akhirnya menyebabkan kita tertipu dengan kehidupan dunia. Dianggapnya, sekarang gak apa-apa lalai, kita cari uang habis-habisan. Nanti kalau sudah jadi orang kaya baru kita beribadah. Nanti kalau sudah jadi orang kaya baru kita bersedekah. Nanti kalau kita sudah jadi orang kaya, semua kebutuhan kita tersedia, baru kita akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. La. Kalla bal tukadzibuna biddin. Pikiran itu semua adalah bentuk pengingkaran ketidakpercayaan kita terhadap hari pembalasan. Lalu kemudian Allah lanjutkan dengan tempat kembali kita. Manusia nanti pada hari kiamat akan terbagi menjadi dua. Innal abrara lafi na'im. Bisa jadi kita menjadi orang yang baik. Itu Allah katakan lafi na'im, berada dalam na'im, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak disebutkan di sini al abrar lafi na'im, berada dalam nikmat. Nikmat yang mana? Orang yang baik itu akan mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah. Para ulama mufassirin mengatakan ada nikmat yang Allah berikan balasan dari amal kita yang Allah segerakan di dunia. Ada yang Allah segerakan di alam kubur, alam barzakh. Ada yang akan Allah berikan nanti, Allah sempurnakan pada hari kiamat. Tapi yang pasti innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang fujur, orang-orang ahli maksiat yang banyak berbuat dosa, itu ada pada jahim, yakni ada dalam azabun alim, ada siksaan yang pedih. Di dunia bisa jadi sudah Allah segerakan kehidupannya, dia banyak hartanya, dia banyak tinggi jabatannya, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan, dia tidak mendapatkan ketenangan. Nah, karena sebagai balasan dari dosa-dosa dia, kengingkaran yang dia lakukan. Jadi penyebab yang ketiga, ya, bahwa banyak orang yang tertipu dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang lupa bahwa apa yang kita lakukan ini di dunia maupun nanti di akhirat itu yang kita ada bagian dari konsekuensi amal kita. Maka siapa yang menghendaki kebaikan, bersegeralah melakukan kebaikan. Siapa yang menghendaki keburukan, maka silakan terus
melakukan keburukan tersebut, tidak perlu bertobat. Maka siapa yang mengetahui ini, orang akan tidak dilalaikan dengan kehidupan dunia. Dia akan mempersiapkan apa yang bermanfaat buat dirinya. Ya. Wa ma hum anha bighaibin, kata Allah, mereka tidak ada yang gaib. Wa ma, dan tidaklah hum mereka anha dari neraka jahim itu adalah bighaibin, tidak gaib. Ini maksudnya apa? Bahwa mereka di dalam neraka jahim itu tidak sekalipun dia bisa izin gaib dari siksaan Allah. Siksaan yang datang setiap hari. Izin 1 hari saya lagi sakit, nggak disiksa dulu, nggak ada. Izin 1 jam, 1 menit, nggak ada. Ini wa ma hum anha bighaibin. Tidak bisa menghindar dari azabnya, dan tidak juga azabnya tersebut yang gaib, yaitu menjadi nggak ada hari liburnya, siksaan hari kiamat, tidak ada. Atau jadi hari ini diringankan dulu panasnya, tidak ada. Wa ma hum anha bighaibin. Kalau dia perhatikan konsekuensi ini semua, betapa dahsyatnya masuk neraka, maka dia akan mempersiapkan amal-amalnya. Lalu Allah melanjutkan dengan menegaskan kembali, wa ma adraka ma yaumuddin. Sebenarnya kamu tahu enggak sih apa itu hari ad-din, hari pembalasan? Apa yang kamu ketahui? Tsumma ma adraka ma yaumuddin, diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kamu ketahui terhadap hari ad-din, hari pembalasan ini? Allah ulang, maksudnya adalah sebuah pertanyaan untuk menunjukkan betapa dahsyatnya, betapa agungnya hari tersebut. Ya, apa sih yang membuat, bukankah yang kalau kamu tahu itu ilmu tentang sesuatu, itu yang akan menggerakkan kita. Jadi sebenarnya kamu yakin terhadap hari akhir atau tidak? Mengapa engkau kemudian tertipu dengan kehidupan dunia? Tsumma ma adraka ma yaumuddin. Maka Allah tutup ayat ini. Ya, nyambung dengan awal mula dan dengan isi kandungan surat Al-Infitar ini. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Hari di mana tidak ada, la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak ada seseorang pun yang bisa memiliki, memberikan manfaat li nafsin syai'an kepada manusia yang lainnya. Tidak ada. Tidak bapak kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, istri kepada suaminya, suami kepada istrinya. Semuanya la tamliku nafs. Ya, ini kalau sekarang amal kita masih bergantung kepada orang lain, ditolong orang lain, dibantu oleh orang lain, ya, lalu kemudian kita tertipu dengan kehidupan dunia, mengejar apa yang ada dalam diri orang lain, maka pada hari kiamat nanti orang yang kita kejar-kejar, orang yang kita harapkan, ya, kita tuju, tidak akan bisa memberikan manfaat buat kita. Maka ditegaskan oleh jangan tertipu dari lalu kemudian kamu berpaling dari kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari di mana tidak ada seorang itu bisa menolong orang lain sedikit pun. Ya, sebagaimana awal mulanya idza sama'un fatarat. Tidak ada yang bisa mencegah terjadinya hari kiamat. Hari itu masing-masing seseorang memikirkan dirinya sendiri. Ya, orang yang sedang menyusui, dia lepas susuannya. Yang dalam kandungan hamilnya, dia lepas. Semuanya lari. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi. Ya, kenapa? Hari itu tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tidak seorang bapak kepada anaknya. Siapapun dia. Anak seorang kiai, anak seorang ustadz, anak seorang nabi, anak seorang rasul. Tidak ada yang bisa menyelamatkan. Ya. Begitu ketika kita melihat alimat nafsu ma qaddamat wa akharat. Itu apa hasil dari apa yang sudah kita lakukan. Maka wal amru yauma idzil lillah. Semuanya urusan itu dikembalikan kepada Allah, karena dialah maliki yaumiddin. Dialah yang memiliki, dialah yang merajai, menguasai hari pembalasan tersebut. Maka rekan-rekan sekalian yang berbahagia, inilah akhir dari tafsir surat Al-Infitar. Intinya, poin besarnya adalah mengingatkan kita, jangan sampai kita tertipu, berpaling dari Allah, tertipu dengan kehidupan dunia. Betapapun dia menyibukkan kita, menggiurkan kita, meninabobokan, melalaikan kita. Jangan melalaikan kita dari Rabbikal Karim, Tuhan kita yang Al-Karim, yang Maha Mulia. Yang kedua adalah mengingatkan kita
terhadap awal mula asal usul penciptaan kita yang berjasa dalam kehidupan kita, ya, menyempurnakan postur tubuh kita, menyempurnakan nikmatnya kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita bersyukur. Alhamdulillah, bahwa pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang ketiga adalah mempersiapkan diri kita, ya, akan datangnya hari kiamat, hari akhir, untuk kembali kepada kehidupan yang lebih kekal, yang menjadi tujuan kita dialah Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.